terus berkarya, tetap disiplin waktu, intinya nggak boleh malas-malasan. Yang kedua, syukuri apa adanya. Nama saya Asep Maulana, tukang gambar dari Desa Watudhuwur. Kalau ditanya kapan melukis, saya melukis dari awal tahun 2017. Waktu itu saya masih jadi TKI di Malaysia. Terinspirasinya dari salah satu teman Facebook, ada postingan lukisan media arang. Dari itu saya terinspirasi untuk belajar melukis. Memang dari waktu kecil saya hobi gambar. Nah, waktu itu akhirnya saya belajar melukis sampai sekarang saat ini. Setelah pulang dari Malaysia, akhirnya saya memutuskan untuk tetap melukis sampai saat ini. Dulu pada waktu itu saya melukis dengan media arang hampir 1 tahun. Setelah itu pindah lagi ke media serabut kelapa 1 tahun lagi, hingga awal tahun 2020 saya berpindah ke media akrilik, terinspirasi dari salah satu seniman luar negeri dengan tema lukisan akrilik, yaitu melukis hewan liar atau hewan buas. Awalnya kerja di Malaysia itu memang agak minim gajinya, jadi waktu itu memang kesana kemari nyari sampingan untuk tambahan gaji. Untuk pembuatan lukisan sabut kelapa itu bahannya ada 1 lem kayu, ada kanvas, ada serabut kelapa, ada juga ijuk. Nah, serabut kelapa itu terlebih dahulu kita ulai seperti kita membuat sapu. Selebihnya kita gunting, potong-potong sekitaran 1 cm-an, 1 cm atau 2 cm, dipotong-potong. Nah, setelah itu tergantung kita mau membuat sketsanya dulu, tergantung kita mau membuat lukisan atau membuat kaligrafi. Misal kita membuat kaligrafi, kita terlebih dahulu membuat sketsanya dulu. Setelah sketsa jadi, baru kita lilitkan lem kayu di sketsa itu. Setelah itu taburkan potongan serabut kelapa tadi di atas lem itu. Kalau untuk lukisan akrilik seperti ini saya buat sekitaran 2 minggu. Jadi tergantung kedetailannya. Kalau tidak detail biasanya 3-5 hari sudah selesai. Itu untuk akrilik. Selain di bidang lukisan, saya juga ada kegiatan sosial lainnya, yaitu seperti pelatihan ke sekolahan, membuat kerajinan dari media serabut kelapa, dan juga kegiatan sosial perpustakaan jalanan, yaitu di Brunei buka setiap hari Minggu kalau sore. Nah, kegiatan itu biasanya diisi dengan kegiatan literasi seperti membaca buku, ada diskusi bersama, ada latihan nyanyi, ada juga latihan gambar untuk anak-anak kecil maupun dewasa juga ada. Kalau untuk pemasaran lukisan saya rata-rata itu kedok tular, sama saya posting di media sosial. Ada saya posting di Facebook, ada di WA, ada di Twitter, ada juga di Instagram. Kalau untuk yang pesan rata-rata itu dari Facebook, kadang saya posting di grup. Nah, dari situ banyak juga yang pesan. Kalau untuk pameran lukisan untuk di Purworejo, saya baru ikut 1 kali, waktu itu di Desa Tambakrejo, Kabupaten Purworejo. Baru 1 kali saya ikut pameran. Sampai saat ini belum ada lagi info pameran di Purworejo. Akhirnya sebenarnya saya juga pengen pameran sendiri, pameran tunggal. Mungkin saya sudah punya rencana untuk tahun ini, semoga saja saya bisa pameran tunggal ya, walaupun di kecamatan dulu. Kalau untuk kendala pesanan lukisan, yang namanya lukisan kan tidak semua orang tahu harganya. Jadi
ya untuk sekarang ini musim-musim corona memang agak susah untuk penjualan lukisan, karena ya ibaratnya ada uang untuk kebutuhan makan aja masih susah untuk sekarang, apalagi kalau membuat lukisannya orang-orang tertentu. Pernah awal musim corona kemarin, hampir 3 bulan 4 bulan saya memang nggak ada pemasukan pesanan dari lukisan, nggak ada satupun yang pesan lukisan. Akhirnya saya telateni terus, saya tetap melukis, ada pesanan atau tidak, memang saya punya melukis ya melukis, sampai alhamdulillah sampai saat ini masih ada media untuk saya melukis. Ya sebenarnya kalau dibilang kendala ya bukan kendala, orang melukis. Yang melukis ya kalau ada pesanan dibayar itu namanya juga bonus. Ya kalau saya sendiri memang kalau hidup dari karya dikatakan kurang ya kurang, dikatakan cukup ya cukup, dikatakan lebih ya lebih. Soalnya kalau pas ada pesanan kadang sebulan bisa banyak, kadang 1 bulan juga nggak ada pesanan. Kalau alamat saya itu di Desa Watudur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Jadi ya kalau mau belajar bersama teman-teman yang mungkin punya hobi melukis atau ingin belajar melukis bersama, monggo datang ke rumah atau bisa japri saya lewat Instagram saya. Di Instagram saya @maulana_painting, itu Instagram saya. Nanti bisa DM saya, terus bisa ngobrol bareng, bisa sharing-sharing. Nanti kalau teman-teman yang pengen belajar bersama, monggo. Di sini juga kalau ada yang mau belajar serabut kelapa juga medianya ada. Pengen belajar pakai arang atau pensil hitam putih juga ada, pakai cat di atas kanvas juga ada. Jadi monggo, kalau yang teman-teman lain yang mau foto-foto monggo juga ada di sini. Saya silahkan, yang penting ya intinya banyak teman, banyak sedulur. Motivasi ya, kalau motivasi saya masih butuh motivasi juga ya. Ya sebenarnya kalau buat teman-teman yang ingin tetap berkarya, yang penting satu, terus berkarya, tetap disiplin waktu, intinya nggak boleh malas-malasan. Yang kedua, syukuri apa adanya. Rata-rata kalau awal dari saya melukis itu memang dulu susah mau cari bahannya. Soalnya ya kalau mau melukis cat kayak gini, medianya mahal harganya. Bagi saya, nggak tahu kalau bagi yang lain. Bagi saya enggak, kerja cuman gambar aja ya terbilang mahal untuk medianya. Yang penting apapun medianya, apapun karyanya, tetap terus berkarya, tetap berusaha. Yang penting jujur. Kalau untuk harga lukisan macam-macam. Biasanya kalau pesanan potret, lukisan potret ukuran misalnya ini ukuran A4. A4 itu 21 kali 29,7. Itu harganya 150 dari lukisan hitam putih di kertas. Itu kalau untuk kertas kisaran gitu. Kalau untuk ukuran untuk media serabut kelapa paling kecil ukuran 50 kali 70 itu untuk lukisan pesanan. Rata-rata harganya dari 700.000 ke atas. Semakin besar ya semakin mahal, semakin besar. Terus untuk media akrilik itu juga relatif harganya. Biasanya kalau untuk akrilik itu jarang yang pesanan. Biasanya saya melukis terus dibeli orang.
Ya kalau segini rata-rata harganya 3 juta sampai 5 juta, kadang ada yang 2,5 juta. Jadi tidak mesti. Biasanya saya kasih harga itu ya spontanitas saja. Kalau misalkan ini mau tanya ini berapa harganya bang, saya jawab 5 juta, kadang 3 juta, kadang 4 juta. Biasa nego-nego sendiri di WA. Jangan lupa teman-teman, ikuti terus perjalanan Baru Media, jejak bisnis, jejak UMKM, dan jejak tani. Jangan lupa subscribe YouTube Baru Media, like, comment, and share.